Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, nakhussu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah Mulyarejo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, sebuah kitab yang sangat penting kita pelajari, yang berisikan tentang zikir, doa, keseharian pada berbagai momen kejadian-kejadian manusia yang semuanya bersumber kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pentingnya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah niki, sampai ada ungkapan bi'idar washtaril adhkar, dolen omamu tuku kitab Al-Adhkar. Tapi jenengan mboten usah ngedol griya sebab tasik ngontrak hadirin. Ya, tetapi yang terpenting bagi panjenengan mau datang ke Masjid Al-Barakah, rutin fotokopi sudah ada di depan Anda. Ada yang mendapatkan aslinya, ada yang mendapatkan kitabnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di dalam ungkapan fasal yang masih bagian muqaddimah tentang ikhlas tadi. Kitab terjemah halaman berapa? Halaman 6 tadi.
jenengan tingali halaman 6. Kok halaman 6 jenengan bolak-balik mboten ketemu, berarti jenengan salah kitab hadirin. Niki. Banyak hari ini yang salah kitab, salah kamar, mungkin gagal paham kata. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ungkapan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah niki, waqala, dan telah berkata, As-Sayyidu Al-Jalilu Abu Muhammadin Sahlu bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu, telah berkata Al-Imam As-Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, beliau menandaskan nadharal akyasu, nadhara telah melihat, meneliti, al-akyasu jamaknya kayis. Kayis niku cerdik pandai. Ya. Nadhara telah melihat, memantau, memeriksa al-akyasu para cendekiawan, cerdik pandai, ulama-ulama yang luar biasa kepintarannya, fi tafsiril ikhlasi, di dalam menafsirkan makna ikhlas. Falam yajidu, maka kemudian mereka tidak mendapati makna ikhlas ghaira hadza, selain keterangan ini ya hadirin. Keterangannya adalah antakuna harakatuhu wasukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala la yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunya. Akhirnya ulama-ulama cendekiawan, cerdik pandai itu kemudian membuat satu rumusan tentang ikhlas yang bisa dikatakan jami' mani, universal, bisa masuk segalanya tentang makna ikhlas itu. Kita kan kata-kata ikhlas itu biasa kita ucapkan. Saman ngake iki ikhlas enggak? Oh, ikhlas aku. Temenan aku gak ikhlas. Nah, itu kata-kata ikhlas itu. Dan kita sering mengatakan sing ikhlas ya, sing ikhlas. Ya gak apa-apa, ya. Sing ikhlas ya, masih utangmu gak disaur nggih mboten ikhlas kok lho. Ya, itu. Sing ikhlas ya. Ini kata-kata ikhlas itu seringkali yang demikian ini. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini makna ikhlas menurut para ulama. Antakuna, keberadaan, harakatuhu, gerakan seseorang, wasukunuhu, diamnya seseorang, fi sirrihi, baik tidak nampaknya banyak orang, di dalam kesendiriannya dia, wa alaniyati, dan banyaknya ditampakkan manusia, baik tampak maupun tidak tampak manusia, itu semuanya lillahi ta'ala. Lek tirosi wonten Kiai Sanjang, wis pokoke watak watuk wahingnya itu napa tirosi Gusti Allah ngoten ya. Saking gampangannya seperti itu. Bergeraknya dia karena Allah, diamnya dia karena Allah, ya, baik kondisi tidak nampak orang, baik kondisi banyak orang, semuanya dasarnya lillahi ta'ala, krono Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan bagian daripada makna ikhlas. Ditambahkan lagi supaya mantap itu dengan ungkapan
la yumazijuhu, yang gerakan dan diamnya segalanya karena Allah itu sama sekali tidak dicampuri oleh nafsun, hawa nafsu, wala hawan, ambisi sama dengan hawa nafsu, wala dunyan, dan kepentingan duniawi. Enggak ada muatan-muatan duniawi. Lek kepingin kai jamaah, ya wis jamaah sudah. Enggak ada niatan-niatan itu. Ya. Jadi ketika dia ingin memberikan sesuatu pada jamaah, bu jamaah tahlil, jamaah istighosah, jamaah masjid, ya wis nawa itu memang ngakai. Tidak ada timbal baliknya. Begitu ngakai, jok lali lo ya, wajahku lo sama niling ya, wajahku 2004 jok lali ya ini. Boten hadirin, tidak ada itu. Dia murni kalau ingin bantu, bismillah pun membantu karena Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini ini, ikhlas begini ini memang di akhir zaman memang mahal. Orang gampang berucap dengan keikhlasan, tapi praktek yang nyata seringkali sulit. Tetapi bahasa sulit itu bukan tidak mungkin diwujudkan, bisa asal mau. Memang tidak seperti zaman-zaman dahulu betapa mudah orang melakukan keikhlasan. Banyak hal-hal yang mendukung keikhlasan. Sedangkan di akhir zaman ini tantangan masih banyak, begitu banyak hadirin. Tapi kalau di akhir zaman tiang kusik tak saged ikhlas, saged krono Gusti Allah, ya, sedanten krono Gusti Allah, ya, sudah tidak ada ungkapan hawa nafsu, ambisi, kepentingan politik, kepentingan ini, tidak ada kepentingan duniawi. Alhamdulillah, yaitulah ikhlas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawaina, ya, dan kita telah meriwayatkan anil Ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Kita telah meriwayatkan dari Al-Imam Al-Ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah qala, beliau mengatakan al-ikhlasu, ikhlas itu at-tawaqqi an mulahadatil khalqi. Ya. Yang namanya ikhlas itu at-tawaqqi, dari kata ungkapan waqayaqi wiqayah. At-tawaqqi, menjaga diri, an mulahadatil khalqi, dari diperhatikan oleh manusia. Ketika dia beramal, mau diperhatikan, mau tidak, gak ngefek bagi dia. Sing penting apa kata Allah sudah benar, Rasul sudah benar, selebihnya Allah sudah. Jadi ketika dia melakukan yang demikian ini, ya, dia kemudian menjaga diri dari diperhatikan oleh manusia. Artinya yang penting Gusti Allah ridho. Yang terpenting kemudian, ya, Rasul ini sudah tepat apa yang saya lakukan. Dengan dasar kita kemudian mengikuti dawuhnya salafus saleh. Kalau sudah begini, sudah hadirin, apa kata Allah? Ya, mau kemudian disanjung manusia, dicaci manusia, enggak masalah. Ya, makanya begini ini, ya, orang-orang ikhlas, ya. Maka ini yang menjadi catatan kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah cerita dengan panjenengan Sayyidina Luqmanul Hakim dengan putranya yang di dalam surat Luqman biasa dengan ungkapan ya bunayya
wahai putraku, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, dan sebagainya itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya di dalam kitab Sirajul Talibin, syarah kitab Minhajil Abidin. Pengarang kitab Sirajul Talibin itu mengutip ya kejadian pada diri Luqmanul Hakim. Apa yang terjadi pada Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kehidupan kepada putranya. Wahai putraku, jadilah kalau engkau melakukan sesuatu kebaikan, kebajikan, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Ya, kan sudah karena Allah dan Rasulnya, itu akan menenteramkan kita. Sebab kalau sudah karena lil khalqi, karena makhluk, karena menungso, ganok beneri. Sebab keinginan manusia itu, kata Luqmanul Hakim dan dikutip oleh Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak, tujuan utama yang sulit untuk dicapai. Keinginan manusia semuanya kuwabe kudu padha karepe menungso, waduh sulit hadirin. Sebab punya kepala sendiri-sendiri kadang-kadang ya, kemudian punya keinginan masing-masing. Jangankan yang banyak seperti jamaah ya Al Barokah ini, sak keluarga wong telu niku kadang-kadang menune beda. Ya, bapak, ibu, anak sitok itu kadang-kadang keinginannya makan tuh kadang-kadang beda. Ya, kalau bapak wis pokoke ono sego, ono sambel, gorengan tempe panas dipenyet pun dadi. Kalau kemudian anak lho, lek ono kremes-kremes gak enak. Ya, kudu kemudian kudu minimal kudu ono ayam geprek. Ya, lek jari ibu sing penting ono tewel, ono kerupuk teh. Wong telu niki menune beda sih. Ini sing gak ngentek-ngenteki ya blonjo sing kadang-kadang ini. Ya. Jadi memang seperti itu. Nah, kembali kepada cerita Luqmanul Hakim niki wae. Dawuhnya Luqmanul Hakim, ayo nak. Terus maksudnya apa, Pak? Bahwasanya kita ini karena berbuat kebaikan, kebajikan karena Allah. Sudah nak. Saya contohkan sekarang. Ini pelajaran hidup untuk sampean. Kita bawa keledai kita ini ya ke pasar, kita jual. Ya. Akhirnya ya keledai itu dituntun sama anaknya Luqman. Luqman di belakang ya gesu keledainya itu. Ya. Perjalanan keluar rumah, tidak lama kemudian ketemu orang yang pertama. Luqman, iya, mau dijual atau mau diapa no? Loh, dijual. Oh, kalau dijual yo sampean tumpaki cerule iku apa itu keledai sehat. Oh gitu ya. Iya, akhirnya ditumpak ambil Luqman. Anaknya yang nuntun di depannya. Ketemu orang yang kedua, Luqman, ya mbok sing saaken apa? Mosok bapake numpak anake mlaku. Aduh, mulai salah lagi. Ya, ya anakmu kon numpak, kon mlaku gitu. Akhirnya dia turun, anaknya numpak keledai niki. Ketemu orang yang ketiga, Luqman, iya, anakmu mbok diajar adab etika. Mosok bapake mlaku anake numpak gak pantes. Ya sudah salah lagi. Ya, akhirnya wong loro ditumpak ya Didin. Bapak ambek anake numpak keledai, padahal keledai niku cilik ya, di bawahnya apa? Kuda ini. Nggih mentek-mentek alon gawe. Ketemu orang berikutnya, Luqman, mau kemana? Pasar. Terus diapano keledai? Didol. Yo ojo lah. Mosok keledai cilik ditumpaki wong loro, ya Allah, mbok saken. Salah meneh. Gak ditumpaki, salah. Numpaki Luqman, salah. Anake numpaki, salah. Ditumpaki wong loro, salah. Golekno tongkat enak, golekno pring wis. Akhirnya keledai niku ketualen digotong wong loro adik. Gotong. Depan Luqman, belakang anaknya. Ya, akhirnya wong sak pasar, kabeh rupane wong ngene rupane. Keledai sehat kok tualeni koyo ngono. Lah, gak ada yang benar. Lek nuruti karepe menungso, gak ada yang benar hadirin.
Maka kemudian Al-Quran mengatakan untuk memutuskan satu masalah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian untuk menentukan kesepakatan. Kalau sudah sepakat, ayo kemudian diikuti bersama, karena itu merupakan kesepakatan kita. Kanjeng Nabi kemudian sakjane hadirin, Kanjeng Nabi itu sudah tahu wahyu langsung dari Allah, langsung kemudian mendapatkan ilham dari Allah, bisa. Tapi Al-Quran mengatakan wasyawirhum fil amr. Niku ya, fi'il amrnya itu mukhatabnya anta muqaddar Gusti Kanjeng Nabi. Wasyawirhum fil amr. Itu artinya apa? Oh, Nabi loh, selevel Gusti Kanjeng Nabi untuk mengajari umat, diajak musyawarah untuk kata sepakat, mufakat di dalam kebaikan kebajikan. Wong Kanjeng Nabi loh sik kemudian ya sik ngejak musyawarah. Ketua tahlil kok sak karepe dhewe. Ya jangan ada. Ya harus musyawarah yang demikian ini. Ini hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Kalau mengikuti manusia tertentu kan entek hadirin. Maka kalau begitu yang namanya ikhlas itu at-tawaqqi an mulahadzatil khalqi, menjaga diri dari perhatian manusia. Artinya mau diperhatikan manusia boleh, tidak diperhatikan boleh, tetap lurus di dalam tujuan kita. Apa tujuan kita? Niku ikhlas. Tiang kalau sudah ngoten hadirin, wah niki mantep hatinya itu. Wasidqu, sedangkan yang namanya as-sidq, kebenaran itu ya, at-tanaqi an mutawa'atin nafsi, ya, dari kata an-naqa, naqa itu bersih, suci. At-tanaqi berusaha membersihkan, an mutawa'atin nafsi dari campuran hawa nafsu. Yang namanya as-sidqu, kebenaran, as-sidqu, kejujuran, itu adalah merupakan berusaha membersihkan dirinya, tidak ada campuran-campuran hawa nafsu sama sekali. Fal mukhlisu, sedangkan yang namanya orang mukhlis, ya, orang yang namanya mukhlis, ya bukan orangnya, ya sifatnya mukhlis ini yang dikatakan orang yang ikhlas itu la riya'a lahu, orang yang tidak ada perasaan riya di dalam hatinya sama sekali. Riya niku melakukan kebaikan bukan karena Allah, cek dipuji, kemudian dibanggakan, cek kemudian mendapatkan ungkapan harta duniawi sekian, loh itu sudah tidak lillah, sudah itu. Kemudian lagi ya, wasadiqu la i'jabalahu, as-sadiq, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanat, itu la i'jabalahu, orang yang tidak punya perasaan ujub. Ujub sini boten waliane bojo lho hadirin. Ya, itu kan bahasa ngalam hadirin. Lah boten. Tetapi yang dimaksud ujub sini bangga dengan amal. Ya, jangan sampai kita punya kebanggaan dengan amal. Sebab jenengan sedanten termasuk dalam panjungan sedanten bisa hadir di Masjid Al-Barokah, bisa duduk, bisa ngaji, bisa jamaah, bisa memakmurkan masjid yang kita cinta ini, bukan hebatnya Anda, tapi maunah pitulungan dimudahkan Gusti Allah hadirin. Kalau tidak karena hidayah Allah, kalau bukan karena maunah pertolongan Allah, sulit loh hadirin. Anda punya teman kok, wis sampean kandhane pun di WA teko ngaji yo gak teko, didelokno omahe yo cangkruk gak lapo-lapo mek ngopi tok. Ya itu. Kalau sudah begitu, padahal yo gak lapo-lapo. Andai kata ke masjid bisa, kenapa tidak? Hidayah, taufik, maunah. Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. La haula,
tidak ada daya kekuatan melakukan ibadah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat, illa billah, illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Gusti Allah. Jadi bisa di sini, alhamdulillah, Allah yang memudahkan kita bisa ke sini. Kita bisa duduk di sini, Allah. Kita bisa jamaah puluhan tahun, Allah. Kita bisa kemudian baca salawat sekian puluh tahun, Allah. Kita bisa berzikir, Allah. Kabeh Gusti Allah. Nggak boleh ada perasaan ujub, bangga dengan amal. Ya, lek gak sebab aku, waduh, jangan sampai ada ungkapan itu. Sebab arba'atun muhlikatun, dawuhipun guru kita Habib Shalih Al-Idrus itu, ada 4 yang kemudian menyebabkan kehancuran. Orang itu gampang mengatakan ana, saya, titik-titik saya, ya. Kemudian indi, ya, sebab aku ini, lek gak sebab aku. Masjid iki lho, lek gak sebab aku apa? Ya gak apa-apa, ya itu. Jangan sampai ada perasaan begitu, ya. Sebab bisa melakukan segala sesuatu, hakikatnya adalah Gusti Allah. Gusti Allah, ya. Ini yang menjadi kemudian apa itu catatan kula panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada bahasan kita, yang namanya ikhlas itu tidak ada riya. Yang namanya shadiq, melakukan kebenaran itu, amanat itu, tidak ada ujub, tidak merasa bangga. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa perasaan bangga yang demikian itu. Kabeh Gusti Allah. Makanya kadangkala pujian itu kalau nggak siap nggih mboten sae. Kadangkala, Masya Allah Mas, wadani sama enak, boten sedanten Gusti Allah. Kulo sakit ngeten di kampang no Gusti. Niku balik nonton Gusti Allah deh. Maka kata sebagian ulama, ya, kalau kita mendapatkan pujian, kul masya Allah, ucapkan masya Allah. Artinya segala sesuatunya sebab Gusti Allah. Ini menjadi kemudian catatan kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir penutup apa yang bisa kita sampaikan. Setelah itu kita buka pertanyaan, monggo. Wa an Dhinnuni al-Masri. Selanjutnya Al-Imam Dhinnun atau Dhunnun al-Masri rahimahullahu qala. Beliau mengatakan, niki salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 bagian daripada tanda-tanda orang yang ikhlas. Salasun min alamatil ikhlasi, ada 3 dari tanda-tanda keikhlasan. Seseorang ini dikatakan ikhlas apabila ada 3 tanda, hadirin. Ya, niki panjenengan imut-imut, panjenengan hafalkan, panjenengan ingat-ingat. Lek perlu dilebokno TikTok. Ya niki hadirin. Ya, tanda bagian daripada keikhlasan, hadirin. 1, istiwaul madhi wa dhammi minal amati. Tanda keikhlasan pertama, istiwa, sama, hadirin, antara pujian dan hinaan, cacian dari orang awam, baginya sama, gak ngefek. Dipuji tidak menjadikan dia terbang, ya memang gak bisa terbang, ya. Dan dicaci tidak menjadikan dia tersungkur, dia tetap tegak sedanten karena Gusti Allah. Tapi kalau kemudian dipuji semakin hebat, kemudian dicaci tersungkur, wah gak pati ikhlas. Masya Allah.
Jenengan lek sholawat suarane Masya Allah, tambah Masya Allah pun hadirin semangat. Tapi begitu sepurone Mas yo, saman makharijul hurufnya, tajwidnya ono sing gak tepak, ngono akhirnya menulis gak muncul hadirin nang masjid ini. Ndi Pak Fulan iki, Mas Fulan iki, wis kana wis kokut terusipun. Wah berarti gak pati ikhlas iki. Ikhlas itu istiwa, mau dipuji mau dicaci gak ngefek yang demikian itu. Pujian tidak menjadi dia semakin tinggi, cacian tidak menjadikan dia tersungkur. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Dalam satu makalahnya dia mengatakan, yang terpenting tiang niku ikhlas. Kalau kemudian tidak harus apa itu, kemudian ya yang terpenting tiang itu ikhlas, dan kemudian tidak harus kemudian dia mengikuti, harus ada pengakuan dari manusia. Sebab yang namanya teman, 1 juta kata cemooh kalau dia cinta kepada Anda tidak akan diperhatikan. Kalau memang seseorang itu sudah benci, ya 1000 kata pujian pun kalau memang orang benci tetap akan membenci Anda. Sing terpenting tegaklah berdiri, tatap masa depan, dan kemudian masa lalu menjadi ibrah pelajaran kita, masa depan menjadi persiapan kita maju ke depan lagi. Maju niku ke depan, ojo mundur ke belakang hadirin. Wong mlaku niku nang ngarep hadirin. Sakniki wonten mlaku mundur barang itu, cek viral. Ya itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang ikhlas yang pertama istiwaul madhi wa dhammi minal amah. Sama antara pujian dan cacian bagi orang awam, bagi dia sama. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Yang kedua, melupakan melihat amal-amal itu fil a'mal, di dalam amal. Artinya apa? Dia melupakan apa yang sudah dia lakoni. Dia melupakan kebajikan yang sudah dijalani. Supaya apa? Berbuat terus amal ibadah. Kalau dia lupa, ya akan melakukan lagi. Loh, kira-kira saya sudah melakukan kebaikan, kok itu urung? Dia melakukan lagi, besoknya wah, lupa. Wah. Jadi dia akan produksi amal soleh terus. Karena apa? Yang kemarin itu sudah dilupakan. Tapi digampang dieling-eling, ya gak ngelakoni. Gak sedakone aja wingi cukup pisan ae. Ya, berarti padahal wingi wis lu tak wingi aja baik sampean mau enggak wis cukup iku insyaallah setahun kas. Wah ya adon iki ya harusnya itu gampang melupakan amal soleh ketika beramal. Sudah dia lupakan supaya terus bisa berbuat kebaikan dan kebajikan. Kemudian yang ketiga, waqtida'u thawabil amal fil akhirah. Ya, dia berharap pahala dari amal itu di akhirat kelak. Yang dia harapkan adalah dari Allah pahala. Sebab kalau berharap dari manusia, kadang ada, kadang tidak, seringkali mengecewakan, malah menyakitkan. Hadirin. Ya, yang tertawa berarti pernah merasakan, iya Ustaz, saya berharap pada sesuatu yang ternyata menyakitkan. Ya, berharaplah kepada Allah mawon. Sebab berharap kepada manusia seringkali mengecewakan, bahkan menyakitkan. Apa? Allah mawon pun yang demikian ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 3 itu merupakan tandanya orang ikhlas. Apabila 3 ini ada pada kita, berarti betul-betul keikhlasan itu ada pada diri kita. Hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi sampun adzan hadirin, monggo kita buka pertanyaan.
Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo hadirin, kalau mau ada yang tanya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang? Boleh. Ya. Sampun, ya. Beliau cerita bahwasanya ada sebuah masjid kecil yang katakanlah di kampung, ya, nggak terlalu ada yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Tetap ada, tapi mboten kathah. Tapi tidak jauh dari situ dibangunkan yang lebih besar lagi, ya, sehingga menampung jamaah lebih banyak. Sehingga masjid tadi berubah fungsi menjadi rumah. Bagaimana hukumnya? Kalau sudah bahasa masjid itu mesti wakaf hadirin. Jangan tanya masjid ini diwakafkan atau tidak. Enggak. Kalau namanya masjid itu pasti wakaf. Lek langgar. Tiang Mudunten mengatakan langger, ya, niku langger, ya, langger tengah, ya, niki. Jadi kalau kemudian kalau langgar bisa pribadi ya, jenengan tinggal di kampung kadang-kadang ono ya langgar cilik tengah jenging griya. Itu untuk kayak ngaji, kayak rumah tangga atau beberapa rumah aja. Nanti ada langgar lagi, langgar atau musola atau surau, bisa pribadi, bisa wakaf. Tapi kalau sudah ngomong masjid itu wakaf pasti. Dan yang kedua, kalau dia adalah wakaf, masjid itu wakaf, selamanya tidak akan bisa berubah fungsi. Bahasa masjid mau kecil, wakaf tetap jadi masjid, tidak boleh difungsikan yang lain karena wakafnya untuk masjid. Ya, jadi tidak boleh berubah fungsi jadi madrasah, apalagi jadi rumah tangga. Mboten angsa yang demikian. Lah terus yang menghuni, ya penghuninya di situ harus tahu itu masjid bukan rumah. Kalau kemudian penghuninya ada perempuan yang haid, nggih mboten angsal, ya, di dalam rumah itu karena itu masjid tidak boleh dibuat jeding yang kemudian kalau jeding kita kan ini memang kelengkapan untuk masjid. Ya, mungkin ada jeding di sekitar masjid kita ini kelengkapan untuk masjid. Batas sucinya ada ini. Ya. Tetapi kalau kemudian rumah, kemudian sebenarnya itu adalah merupakan wakaf masjid, di dalamnya kayak jeding, loh enggak mboten angsal. Banyak hal merubah fungsi mawon pun mboten angsal. Jadi gimana Ustaz? Ya fungsinya tetap masjid itu selamanya. Ya karena sudah wakaf itu masjid itu. Makanya karena wakaf itu tidak bisa ditarik ulang hadirin. Maka orang melakukan hal yang dan wakaf itu ganjarannya besar hadirin. Termasuk dalam ungkapan hadis Bukhari Muslim mengatakan Sahih Muslim, idza matal insanu, satu riwayat Ibnu Adam, idza matal insanu inqata'a amaluhu min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah aw kama qala. Yang dimaksud dengan sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir, kata Imam Rafi'i, barang wakaf. Kados masjid ini pasti wakaf hadirin. Mau ada yang sholat atau tidak yang sholat, yang pernah nemplek apa itu semen di sini, bata di sini, ya apapun hartanya nemplek di masjid ini, selama masjid ini berdiri dibuat sholat 24 jam dia mendapatkan pahala mengalir dari Allah. Ya, mau ditempelkan di pojok mana, di menara, semua bagian sampai di jedingnya. Ini semua untuk kelengkapan masjid.
semen panjenengan ditaruh di mana, kemudian besi panjenengan taruh di mana, lampu panjenengan ditaruh di mana waktu itu, sudah berupa uang yang dibentukkan barang oleh takmir masjid, kemudian jadi masjid yang semacam ini mau digunakan sholat atau tidak, selama barangnya masih berdiri tegak seperti ini, ganjaran mengalir sampai kapanpun jua. Alhamdulillah. Jadi kalau kemudian bantu, jangan menyulitkan takmir. Ya, ngapunten nggih, wonten semen 10, tapi ngapunten loh Mas, damel pengimaman. Jangan yang lain angel. Gawon ae mulai kangenan. Jangan merepotkan takmir hadirin. Kalau ini sudah selesai, buat apa? Yang lain belum, ya biar takmir. Sebab ditempelkan di mana hadirin? Selama masih bentuk bangunan yang semacam ini, ganjaran dan pahala itu ya pasti ada. Jadi diingat-ingat hadirin, kalau masjid itu pasti wakaf, nggak ada masjid nggak wakaf. Itu kaidah fikih itu. Ya, orang yang ngerti fikih harus tahu itu. Ya, semua jenengan tinggal kitab-kitab fikih. Semua kalau sudah bahasa masjid, man wuqifa lis-sholati. Apa yang di tempat, apa bangunan yang digunakan untuk sholat, itu namanya masjid. Ya, itu. Jadi kalau kemudian berubah jadi rumah, ya tetap fungsinya masjid, harus dikembalikan kepada bangunan asalnya, yaitu masjid. Lah nanti gapati ono sing teko, masjid kan gak harus untuk Jumatan hadirin. Ya, yang untuk Jumatan itu kados Masjid Al-Barokah namanya Masjidun Jami'un Nas li Sholatil Jum'ah. Masjid jami' yang untuk mengumpulkan manusia untuk sholat Jumat. Kalau kemudian masjidnya tidak digunakan untuk untuk Jumat, ya masjid boleh. Ya, tapi tidak digunakan untuk Jumatan, kan boleh hadirin, supaya orang bisa iktikaf, supaya orang bisa tahiyatul masjid, tapi nggak digunakan Jumatan kan boleh yang seperti itu, gitu. Ya, ada lagi hadirin? Ya, kalau tidak ada terakhir panjenengan, monggo, moniki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di kitabnya Imam Nawawi, nama kitabnya Bustanul Arifin. Itu ada cerita lebih panjang dari yang jenengan ceritakan itu, tapi kurang lebih seperti itu. Ada kitab Imam Nawawi itu Al-Azkar seperti ini, ada yang tentang tasawuf namanya Bustanul Arifin. Memang seperti itu. Di sana digambarkan Nabi memang ditanya berkaitan dengan ikhlas itu. Ya, akhirnya memang Nabi bertanya kepada Jibril dan sampai kepada Allah, dan Allah kemudian mengilhamkan kepada Nabi. Arti daripada ungkapan ini, betapa hebatnya ikhlas itu, Allah sendiri yang menafsirkan tentang keikhlasan itu. Dari ungkapan yang disampaikan, dari ungkapan keikhlasan yang disampaikan oleh Allah itu, maka kemudian oleh ulama yang sesudahnya diolah dawuhnya Nabi itu, jadinya keterangan-keterangan ikhlas yang kita dapatkan ini, Bang. Ya, jadi memang ikhlas itu ya hakikatnya memang Gusti Allah. Ya, semuanya ya, semuanya kembalinya kepada Allah. Ya, jadi yang tahu bagaimana ikhlas itu yang ya maha tahu Allah. Maka kemudian Nabi diberikan penjelasan oleh Allah langsung, ya benar itu sudah. Ya, dan ini cerita begitu itu kemudian
menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau memang tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, kalau tidak tahu, jawab aja tidak tahu. Imam Malik itu sekelas Imam Malik, ditanya 36 masalah, ya, dijawab 16 masalah, 20 semua dijawab la adri, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Kata yang bertanya, karena dari Baghdad, dari Irak. Loh Imam, saya jauh-jauh loh dari Irak. Kok KB kok la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kata Imam Malik, sudah duduk sini dulu. Nanti kalau saman pulang, di Baghdad itu ada menara yang paling tinggi, ada, naik sama-sama. Sudah naik sana, saman umumno. Malik bin Anas dari Medina, saya tanya 36 masalah, cuman jawab 6, 20 nggak tahu dia. Omong ngono, nggak apa-apa. Lah saya memang tidak tahu kok, kemudian sama memaksa saya harus tahu. Nah ini sekelas Imam Malik adanya, sekelas Kanjeng Nabi. Kalau nggak tahu tanya Jibril. Ini pelajaran pada kita. Ojo mutusi gitu. Ya napa? Aduh, ini pertanyaan yang sulit. Tanya Ustadz aja. Nanti kalau ada Ustadz Faris kita tanya. Kalau ada Ustadz Saifullah kita tanya. Kalau ada ini Ustadz ini kita tanya. Kalau ada Kiai Fulan kita, ada Habib Fulan kita tanya. Siapa tahu kita dapat. Loh, kalau begitu enak deh. Oh niki waduh bulet jawabannya bulet. Ya, jawabannya kok bulet ya gak jelas ini. Daripada bulet wis mari pengajian ae wis ndang mari. Ya, jadi ini pelajaran penting. Sekelas Nabi nggak tahu jawabannya, tanya kepada Jibril. Jibril nggak tahu, tanya kepada Allah yang Maha Tahu. Baru kemudian diberitahu. Orang itu kalau kemudian tidak tahu, jawab aja tidak tahu. Jenengan gimana Ustaz? Sama. Saya nggak bisa. Waduh ngapunten nggih kula mboten semerap. Kula catet mohon pengajian malih, siapa tahu saya tanyakan dulu, saya cari jawabannya. Ngoten mawon, mboten usah bulet-bulet dalin. Ya. Oh, menurut analisa, waduh gak usah analisa, karo ngono wis. Gak tahu ngapunten sudah wis. Selesai sudah. Sing nunggu ya wis enak gak. Menurut analisa kacamata, waduh kacamata apa meneh. Karo wis karo ngoten mawon. Enak wis hadirin. Orang itu tiang Jawa ya sembodo hadirin. Bloko suto ngoten hadirin, apa wis apa adanya karo wis karo. Ya, apa kata dunia nggo serban kok karo. Ya biar apa kata dunia jadi karo kok. Enggak apa-apa hadirin, enggak apa kata dunia nggo serban gede sakmene ternyata gak tahu. Ya enggak apa-apa, terserah apa kata dunia. Enggak ro ya karo hadirin. Ya, saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.